Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Susilawati dengan NPM 2010631050112 dari kelas 2C, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Mata kuliah Filsafat Pendidikan semester 2 tahun ajaran 2020-2021. Dosen pengampu Dr. Dadang. Pada video kali ini saya akan membahas tentang manusia sebagai edukandum dalam perspektif filsafat pendidikan dan konsep fitrah manusia dalam perspektif filsafat pendidikan. Nah, di dalamnya saya akan membahas tentang yang pertama, pengertian manusia sebagai edukandum dalam perspektif filsafat pendidikan dan juga fitrah manusia. Yang pertama ada pengertian manusia sebagai edukandum dalam perspektif filsafat pendidikan. Pengertian manusia sebagai edukandum dalam perspektif filsafat pendidikan. Cara bahasa, manusia sebagai animal edukandum berarti bahwa manusia merupakan makhluk yang dapat dididik dan harus mendapatkan pendidikan. Manusia tidak bisa disamakan dengan hewan. Manusia dilahirkan sebagai makhluk yang tidak berdaya, yang tidak memiliki insting yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Namun manusia dapat dididik dalam suatu proses belajar yang membutuhkan waktu lama untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, atau yang dikenal dengan pendidikan. Sedangkan pandangan pendidikan tentang manusia sebagai animal education ialah pandangan pendidikan tentang hakikat manusia sebagai makhluk yang secara biologis, fisik atau jasmani tidak jauh beda dengan hewan, tetapi dapat membedakan dirinya dengan hewan dengan melakukan usaha yang bersifat pendidikan. Terdapat beberapa alasan yang menjadi dasar mengapa manusia harus dididik dan manusia yang dapat dididik. Mengapa manusia harus dididik dan memperoleh pendidikan? Alasan pertama adalah dasar biologis dan alasan kedua adalah dasar sosio-antropologis. Yang pertama, dasar biologis mengemukakan bahwa manusia lahir dengan kondisi yang tidak dilengkapi dengan insting yang sempurna untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang dasar biologis ini memberikan implikasi manusia memerlukan bantuan manusia dewasa untuk memberikan perlindungan dan perawatan sebagai masa persiapan pendidikan, serta manusia dewasa yang tidak berhasil dididik perlu melakukan reduksi. Kedua, dasar sosio-antropologis mengupakan bahwa peradaban tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan dimiliki oleh setiap anggota masyarakat. Dasar ini memberikan implikasi terhadap keharusan dalam pendidikan, yaitu diperlukan transformasi dan organisme biologi ke organ berbudaya, diperlakukan juga transmisi dan internalisasi budaya. Ini adalah gambar proses pendidikan. Makhluk yang dapat dididik. Yang pertama, menurut dasar biologis, anak dilahirkan tidak berdaya tetapi mempunyai potensi untuk berubah. Dasar inilah yang memberikan implikasi dalam pendidikan untuk dapat mendidik anak. Yang kedua, dasar psikososio-antropologis mengemukakan bahwa keragaman dan kelebihan individu memberikan implikasi terhadap pendidikan, di mana terdapat saling mempengaruhi dalam mendidik. Manusia yang memiliki kelebihan dapat memberikan bantuan kepada manusia lainnya yang membutuhkan. Melalui pendidikan, manusia dapat mengembangkan dirinya untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya. Pendidikan mengenalkan manusia pada pengetahuan. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu fitrah manusia. Dalam fitrah manusia ada pengertian fitrah, jenis-jenis fitrah, pengembangan fitrah manusia, tugas dalam menjaga fitrah manusia. Sama pengertian fitrah. Kata fitrah berasal dari kata kerja fi'il, fatara yang berarti menjadikan. Secara etimologis, fitrah berarti kejadian, sifat semula, jadi potensi dasar kesucian.
Di dalam Kamus Munjid ditemukan bahwa fitrah mempunyai arti, yaitu sifat yang menyifati segala yang ada pada saat selesai diciptakan. Maka hakikat manusia itu tidak terkotori oleh ucapan, hinaan, atau perilaku keji. Sebab setiap manusia itu memiliki kondisi bawaan suci, bersih, dan tanpa dosa. Selanjutnya ada jenis-jenis fitrah. Yang pertama, fitrah agama. Manusia sejak lahir mempunyai naluri atau insting yang beragam dan mengakui adanya zat Allah. Namun ketika dia lahir cenderung pada al-hanif, yakni rindu akan kebenaran mutlak Allah. Yang kedua, fitrah intelek. Intelek adalah potensi bawaan manusia untuk memperoleh pengetahuan yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, karena daya dan fitrah ini hingga dapat membedakan antara manusia dan hewan. Ketiga, fitrah sosial. Kecenderungan manusia untuk hidup berkelompok yang mempunyai ciri khas yang disebut kebudayaan. Oleh karena itu, tugas pendidikan di sini adalah menjadikan kebudayaan Islam sebagai proses kurikulum pendidikan Islam dalam seluruh tingkat dan tahapan. Yang keempat, fitrah seni. Kemampuan manusia untuk menimbulkan daya estetika yang mengacu pada sifat al-jamal Allah SWT. Tugas utama pendidikan memberikan suasana gembira, senang, dan aman dalam proses belajar mengajar. Karena pendidikan adalah proses kesenian yang karena dibutuhkan seni mendidik. Yang terakhir ada fitrah kemajuan keadilan. Kemerdekaan, kesamaan, ingin dihargai, kawin, cinta tanah air, dan kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya. Pengembangan fitrah manusia. Manusia diciptakan Allah selain menjadi hambanya, juga menjadi khalifah di bumi. Selaku hamba Allah dan khalifah, manusia telah diberi kelengkapan kemampuan jasmani dan rohani yang dapat ditumbuh kembang seoptimal mungkin. Pendidikan merupakan sarana menentukan sampai mana titik optimal kemampuan-kemampuan tersebut dapat dicapai. Di antara masalah terpenting yang harus diperhatikan ialah mengetahui bakat dan pekerjaan yang sesuai dengan anak yang menjadi cita-cita hidupnya. Pendidikan sebagai proses menginternalisasikan nilai-nilai dalam pribadi anak bertumpu pada kemampuan atau kapasitas belajar dalam tiap pribadi anak. Pengembangan kemampuan manusia melalui pendidikan tidaklah menjamin akan terbentuknya watak dan bakat yang baik. Menurut kehendak yang menciptakan, karena Allah sendiri telah menggariskan bahwa di dalam manusia terdapat dua kecenderungan, yaitu arah fasik dan arah ketakwaan. Tugas pendidikan dalam menjaga fitrah manusia. Menurut Abdul Rahman Al-Bani, dikutip dari An-Nahlawi, menyatakan tugas pendidikan menjaga dan memelihara fitrah manusia. Peserta didik mengembangkan dan mempersiapkan segala potensi yang dimiliki dan mengarahkan fitrah dan potensi tersebut menuju kebaikan dan kesempurnaan, serta merealisasikan program tersebut secara bertahap. Pengembangan fitrah manusia dapat dilakukan dengan kegiatan belajar, yaitu melalui berbagai instruksi. Belajar yang dimaksud tidak terfokus melalui pendidikan di sekolah saja, tetapi juga dapat dilakukan di luar sekolah, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun institusi sosial keagamaan yang ada. Simpulannya adalah pendidikan akan dimulai segera setelah anak lahir dan akan berlangsung terus sampai manusia meninggal dunia, sepanjang ia mampu menerima pengaruh-pengaruh. Oleh karena itu, pendidikan akan berlangsung seumur hidup. Manusia harus dididik atau mendidik karena manusia lahir dalam keadaan tidak berdaya, lahir tidak langsung dewasa, dan merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan orang lain. Manusia dapat dididik atau mendidik karena manusia dapat memiliki dan memperbaiki, mengembangkan hati nurani, perasaan, nilai-nilai, atau norma sosial yang dapat mengembangkan dirinya dengan makhluk lain. Pendidikan akan dialami manusia seumur hidup.
Islam memandang bahwa manusia ialah makhluk yang paling mulia di muka bumi ini. Dan untuk menyejahterakan dan meningkatkan keimanan sebagai hamba Allah, maka manusia harus mewujudkan melalui proses pendidikan. Fitrah atau potensi adalah kemampuan dasar yang dimiliki oleh manusia dan perlu pengembangan ke arah yang lebih sempurna. Maka menghendaki pembinaan yang mengacu ke arah perkembangan tersebut, yang memerlukan pendidikan untuk mengembangkan yang optimal sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.